Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Gafira Putri dengan NPM 212151085 dari kelas 2021C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester Gasal mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dede Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Kita sampai pada soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya adalah carilah penyelesaian umum dan khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Langsung saja di sini kita jawab. Untuk menyelesaikan ini, persamaannya ini kita perkecil terlebih dahulu karena pecahannya ini terlalu besar, jadi bisa kita perkecil dengan membaginya dengan angka 6. Nah, setelah itu berarti hasilnya jadi 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Setelah itu kita cari dulu terlebih dahulu, kita cari X-nya, berarti Y-nya kita pindah ruaskan menjadi 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Berarti X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, pecahan yang masih ada ini kita pecahin lagi. Pecahannya menjadi X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Ini adalah persamaan pertama. Setelah itu, pecahan yang masih ada kita kerjakan lagi. Kita selesaikan, kita misalin lagi. Misalkan dengan W sama dengan 3Y ditambah 12 per 14, berarti jadi 14W sama dengan 3Y plus 12. Nah, di sini kita mau menghasilkan Y-nya, berarti Y-nya kita pindah ruaskan sendiri, berarti jadi 3Y sama dengan 14W dikurangi 12. Y sama dengan 14W dikurang 12 per 3. Setelah itu pecahannya lagi-lagi kita pecahkan lagi. Berarti jadi Y sama dengan 4W dikurangi 4 ditambah 2W dibagi 3. Ini persamaan kedua. Setelah itu pecahannya masih ada, kita misalkan lagi dengan M sama dengan 2W per 3, berarti jadi 3M sama dengan 2W. Berarti di sini 2W sama dengan 3M, berarti W sama dengan 3M per 2. Nah, di sini kita pecahkan lagi pecahannya menjadi M ditambah M per 2. Ini adalah pecahan persamaan ketiga. Nah, setelah itu masih ada pecahan lagi, kita kerjakan lagi. M per 2-nya kita misalin dengan V. Kita misalin dengan V sama dengan M per 2. Berarti 2V sama dengan M, maka M adalah 2V. Ini adalah persamaan keempat. Nah, setelah tadi persamaan sudah kita temukan, sama 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita sudah tidak menemukan pecahan lagi untuk diselesaikan. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja persamaan-persamaan yang ada. Pertama, kita akan mensubstitusikan persamaan substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Berarti di sini W sama dengan M plus M per 2-nya, M-nya kita substitusikan, kita ganti jadi 2V. Berarti di sini W sama dengan 2V ditambah 2V per 2, maka hasilnya jadi 2V plus V, berarti jadi 3V. Ini adalah persamaan kelima. Setelah itu kita substitusikan lagi persamaan 5-nya ke persamaan 2. Persamaan 5 ke persamaan 2, W-nya kita ganti jadi 3V. Berarti Y sama dengan 4 dikali 3V dikurang 4 ditambah 2 dikali 3V dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 12V dikurang 4 ditambah 2V. Lalu kita operasikan, berarti jadi 14V dikurang 4. Setelah itu kita selanjutnya substitusikan lagi persamaan 6
126-nya. Kita substitusikan ke persamaan 1 nih. Jadi Y-nya kita ganti jadi 14Pi dikurang 4. Berarti X sama dengan 5 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14Pi dikurang 4 ditambah 12 dibagi dengan 14. Maka hasil akhirnya adalah 73Pi dikurang 19. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan 14Pi dikurang 4 dan X sama dengan 73Pi dikurang 19, kita harus mencari penyelesaian khususnya dari 84X dikurang 438Y sama dengan 156. Setelah kita menemukan X-nya dan Y-nya, kita sekarang menyelesaikan penyelesaian khususnya dengan cara penyelesaian khususnya itu dikerjakan dengan X lebih besar dari 0 atau Y lebih besar dari 0. Nah, di sini X-nya kita ganti jadi 73Pi min 19 lebih besar dari 0. Y-nya di sini juga kita ganti jadi 14Pi dikurang 4 lebih besar dari 0. Lalu di sini kita cari Pi-nya, berarti 73Pi lebih besar dari 19, Pi lebih besar dari 19 per 73, berarti di sini juga 14Pi lebih besar dari 4. Terus Pi-nya lebih besar dari 4 per 14, yang mana bisa diperkecil jadi Pi lebih besar dari 2 per 7. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Di sini 19 per 73, di sini 2 per 7. Nah, karena Pi lebih besar dari 19 per 73, berarti panahnya ada ke sebelah kanan yang menandakan lebih besar. Di sini di sini juga Pi lebih besar dari 2 per 7, berarti tandanya juga ke kanan. Berarti HP-nya itu adalah Pi sedemikian hingga Pi lebih besar dari 19 per 73, di mana X merupakan himpunan bilangan real. Nah, setelah itu, karena kan Pi lebih besar dari 19 per 73, berarti 19 per 73-nya itu tidak ikut karena tidak sama dengan. Berarti di sini coba kita misalkan Pi itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 dan seterusnya, karena kita berhingga. Di sini kita misalkan saja sampai 6. Berarti kalau misalkan kita cari di sini V, di sini X, di sini Y, lalu kita masukkan V-nya misalkan 1. Berarti kalau V-nya 1 kita masukkan ke mereka nih, kita masukkan ke mereka, maka X-nya akan 54 dan Y-nya akan 10. Lalu kalau kita masukkan V-nya 2, berarti X-nya akan 127 dan Y-nya akan 24. Lalu kalau kita masukkan 3 V-nya ke sini, maka X-nya akan 200, lalu Y-nya akan 38. Nah, di sini kalau kita masukkan 4, berarti X-nya akan 273 dan Y-nya akan 52. Lalu kita misalkan masukin 5 ke dalam persamaan ini juga, berarti X-nya akan mendapatkan 346 dan Y-nya akan mendapatkan 66. Dan kita coba 6 masukkan ke persamaan ini, berarti X-nya akan mendapatkan 419, lalu Y-nya akan mendapatkan 80 dan tak hingga. Jadi begitulah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Mungkin cukup sekian pembahasan ujian akhir semester Gasal mata kuliah teori bilangan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.